Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah bank syariah di dunia diawali dari para pemikir Muslim yang mengeluarkan gagasan tentang bank syariah. Antara lain ada Anwar Qureshi yang mencetuskan pada tahun 1946, ada Naim Siddiqui pada tahun 1948, ada Mahmud Ahmad pada tahun 1952, ada Maududi pada tahun 1961. Mereka adalah pemikir Muslim yang memberikan gagasan tentang berdirinya bank syariah. Lalu pada tahun 1940, pencetusan bank syariah secara modern diperkenalkan di Pakistan dan Malaysia, yaitu sebagai upaya pengelolaan dana jemaah haji secara non-konvensional. Lalu di sini ada rintisan bank syariah yang ada di Mesir, namanya Midgomar Local Saving Bank pada tahun 1963, yang didirikan oleh Dr. Ahmad El Najjar, yang mana permodalannya dibantu oleh Raja Faisal yang saat itu merupakan raja dari Arab Saudi. Di sini Bank Gomar tersebut merupakan bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga berkembang dengan baik sampai mempunyai 9 cabang. Namun pada tahun 1967, karena persoalan politik, bank tersebut diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt, sehingga beroperasi atas dasar bunga. Lalu pada tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan kembali dengan berdirinya Nasser Social Bank di Mesir, yang mana bank tersebut lebih bersifat sosial daripada komersial. Lalu sejarah bank syariah selanjutnya, secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta konferensi. Dengan konferensi tersebut dihasilkan beberapa hal, antara lain, tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi. Jika tidak, ia termasuk riba. Itu sedikit atau banyak hukumnya haram. Lalu yang kedua, diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin. Lalu yang ketiga, sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat. Lalu untuk tahun 1970, pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara organisasi konferensi Islam di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan, dan proposal pendirian Federasi Bank Islam, yang mana hal tersebut ditindaklanjuti pada pertemuan sidang Menteri Luar Negeri OKI di Libya pada tahun 1973, yang mana pada tahun tersebut OKI memutuskan untuk mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi, untuk membicarakan pendirian bank syariah. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1974, maka disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank dengan modal awal 2M.
Dengan berdirinya IDB tersebut memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an. Lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, serta Turki. Selain itu juga ada negara-negara non-muslim yang mendirikan bank Islam seperti Inggris, Denmark, Bahamas, Swiss, dan Luxembourg. Secara garis besar, lembaga keuangan syariah tersebut dimasukkan dalam dua kategori, yaitu bank Islam komersial dan lembaga investasi dalam bentuk international holding companies. Itulah sejarah bank syariah secara internasional. Lalu untuk sejarah di Indonesia sendiri, bank syariah diawali dengan ide yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Mas Mansur yang merupakan ketua pengurus besar Muhammadiyah pada periode 1937 sampai 1944 yang telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan jika umat Islam belum mempunyai sendiri bank yang bebas riba. Jadi di sini Kiai Haji Mas Mansur berpendapat bahwa sebaiknya bank syariah itu perlu ada. Lalu atas ide tersebut ditindaklanjuti dengan dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, dari pembicaraan tersebut ada beberapa alasan yang menghambat terrealisasinya bank syariah. Antara lain, operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur. Dan karena itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 14/1967. Kemudian hal yang menghambat yang kedua, konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, penghambatnya masih dipertanyakan. Siapa yang bersedia menaruh modal dalam Ventura tersebut? Untuk selanjutnya, perkembangannya pada tahun 1988 melalui Pakto atau Paket Kebijaksanaan Pemerintah bulan Oktober pada tanggal 27 Oktober. Di sini berisi tentang liberalisasi perbankan. Dengan adanya liberalisasi perbankan, maka dimungkinkan pendirian bank-bank yang baru selain yang sudah ada. Maka di sini bank syariah pun juga bermunculan. Pertama kali yang memperoleh izin usaha adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Robaniyah pada tanggal 24 Oktober 1991, yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Harekat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum Syariah pertama, yaitu Bank Muamalat pada tanggal 1 Mei 1991. Yang mana untuk Bank Muamalat ini sendiri didukung oleh MUI atau hasil kerja tim perbankan MUI, yang mana dana terkumpul pada awalnya adalah 84 miliar. Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, 10 Menteri Kabinet Pembangunan 5, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab Super Semar Darmais, Purma Bakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad.
Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai Yayasan Penopang Bank Syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.